Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello great students, how are you today? I do hope you all doing well ya. Halo semuanya para siswa dan para siswi yang luar biasa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to our class today. Selamat datang kembali di kelas kita pada hari ini. Everyone, today we are going to learn about new material. Jadi teman-teman semua, pada hari ini kita akan belajar materi yang baru. What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn about cause and effect. Ya, jadi seperti yang terlihat di layar teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan sebab dan akibat. Dan tentu saja untuk materi bahasa Inggris ini masih termasuk ke dalam materi bahasa Inggris SMA kelas 11. So everyone, are you ready to start our lesson today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Okay, everyone, the first thing that we are going to learn is about definition. Jadi, seperti biasanya ya teman-teman ya, hal pertama yang akan kita pelajari ya terkait dengan definisi atau pengertian ya teman-teman ya. So, what is cause and effect? Ya, apa yang dimaksud dengan sebab dan akibat teman-teman? Nah, di sini teman-teman kita dapat melihat bahwa cause sebab itu merupakan the reason something happens. Alasan terjadinya sesuatu. Sedangkan kalau effect yaitu the result of an action or event. Ya, jadi akibat merupakan hasil dari suatu tindakan atau sebuah peristiwa, teman-teman ya. Dan cause and effect relationships explain why things happen. Jadi, hubungan sebab dan akibat ini menjelaskan mengapa sesuatu terjadi, teman-teman. Nah, itu dia sedikit penjelasan terkait dengan sebab dan akibat untuk definisinya, teman-teman ya. Alright, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Untuk selanjutnya, kita akan belajar terkait dengan identifying cause and effect atau mengidentifikasi sebab dan akibat. Nah, terdapat 2 poin di sini teman-teman. Poin yang pertama yaitu look for signal words atau carilah kata-kata isyarat. Seperti misalnya yaitu because karena, since karena ya, kemudian as a result sebagai akibatnya, therefore oleh karena itu, consequently akibatnya. Dan untuk poin yang kedua yaitu ask yourself. Tanyakan pada diri Anda seperti misalkan, why did this happen? Mengapa ini terjadi? What were the consequences? Apa akibatnya? Nah, itu dia terkait dengan mengidentifikasi cause and effect atau sebab dan akibat. Alright, let's move to the next slide. Kita lanjutkan teman-teman ke slide berikutnya. Untuk selanjutnya kita akan belajar terkait dengan cause and effect in everyday life, sebab dan akibat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 3 poin ya. Yang pertama yaitu terkait dengan health atau kesehatan. Contoh cause atau penyebabnya yaitu eating junk food atau makan makanan cepat saji ya teman-teman ya. Efeknya ya akibat yang ditimbulkan itu adalah obesity atau obesitas teman-teman. Nah, itu terkait dengan contoh dari segi kesehatan. Sedangkan kalau environment atau lingkungan, kita dapat lihat, yaitu untuk penyebabnya atau cause-nya yaitu deforestation atau deforestasi. Dan untuk efeknya atau akibatnya yaitu climate change atau perubahan iklim. Sedangkan untuk contoh social issues atau masalah-masalah sosial, yaitu untuk cause atau penyebabnya adalah poverty atau kemiskinan. Dan untuk efeknya yaitu atau akibatnya yaitu lack of education atau kurangnya pendidikan, teman-teman. Alright, let's move to the next slide, teman-teman.
Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar terkait dengan writing cause and effect essays atau menulis esai sebab dan akibat. Nah, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan apabila kita ingin menulis sebuah esai sebab dan akibat. So, there are 3 important things that we should know in writing cause and effect essays. Untuk hal yang pertama yaitu introduction atau pendahuluan, yang berarti stating your thesis or main idea, ya. Jadi menyatakan tesis teman-teman atau gagasan utama teman-teman. Dan untuk hal yang kedua yang penting yaitu body paragraphs atau paragraf isi dari esai sebab dan akibat ini, teman-teman. Yang berarti presenting causes and effects supported by evidence. Jadi menyajikan sebab dan akibat yang didukung oleh bukti. Dan untuk hal yang tidak kalah penting dari menulis esai sebab dan akibat ini yaitu conclusion atau kesimpulan, yang berarti summarizing your points. Jadi merangkum poin-poin utama teman-teman. Nah, itu dia terkait dengan writing cause and effect essays, teman-teman. Alright, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya terkait dengan more examples atau contoh-contoh yang lain ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan melihat 3 contoh terlebih dahulu disertai dengan atau dilengkapi dengan penjelasannya, teman-teman. Baik, kita lihat dan kita baca sama-sama. First, ya, untuk yang pertama yaitu because it rained heavily, the streets were flooded, teman-teman ya. Nah, jadi karena hujan deras, jalanan jadi banjir. Nah, which one is cause? Yang mana yang menjadi penyebabnya, teman-teman? Yap, tentu saja adalah heavy rain atau hujan deras. Dan mana yang menjadi akibatnya, teman-teman, atau efeknya tentu saja itu flooded streets atau jalanan banjir, teman-teman. Alright, let's move to the second example. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua, yaitu he studied diligently, so he passed the exam. Ya, dia belajar dengan tekun, jadi dia lulus ujian. Nah, yang menjadi cause atau penyebabnya adalah diligent studying atau belajar dengan tekun, teman-teman. Sedangkan untuk efeknya yaitu atau akibatnya adalah pass the exam, lulus ujian. Nah, kemudian untuk contoh yang ketiga di sini adalah as a result of the storm, the power went out, ya. Akibat badai, listrik padam. Nah, untuk yang menjadi penyebab atau cause-nya yaitu storm atau badai. Dan untuk efeknya atau efek ya, teman-teman, atau akibatnya yaitu pemadaman listrik atau power outage, teman-teman. Oke, itu dia 3 contoh dari kalimat yang menggunakan cause dan efek, teman-teman. Oke, kita lanjutkan di sini masih ada 3 lagi, teman-teman, ya. 3 contoh berikut kita baca sama-sama lagi, teman-teman. Oke, nah yang pertama adalah since she ate too much candy, she got a stomachache, ya. Karena dia makan terlalu banyak permen, dia sakit perut. Nah, yang menjadi cause-nya di sini adalah eating too much candy atau makan terlalu banyak permen, teman-teman. Sedangkan untuk efeknya atau akibatnya adalah sakit perut atau got a stomachache, teman-teman. Dan untuk contoh yang kedua yaitu due to the traffic jam, I was late for the meeting. Karena macet, saya terlambat ke rapat. Yang menjadi penyebab atau cause-nya adalah traffic jam atau macet, teman-teman. Dan untuk efeknya atau akibatnya adalah being late for the meeting, terlambat ke rapat, teman-teman. Dan untuk contoh yang terakhir dari kalimat yang menggunakan cause and effect atau sebab dan akibat yaitu the sun shines, therefore the flowers bloom. Ya, matahari bersinar, ya, oleh karena itu bunga-bunga pun mekar. Nah, yang menjadi cause-nya di sini adalah sunshine atau sinar matahari ya, teman-teman. Dan untuk menjadi akibat atau efeknya yaitu flowers bloom atau bunga-bunga mekar, teman-teman. Nah, itu dia untuk contoh-contoh yang lain yang menggunakan
cause and effect di dalam kalimat dalam bahasa Inggris, teman-teman. Okay, everyone, thank you so much. I think that's all for today. Mungkin hanya ini saja, teman-teman, untuk materi kita pada kesempatan kali ini. I do hope this material will give us many benefits, ya. I'm very sorry for the mistakes and thank you so much for your attention. Thank you for watching this video lesson. So let's close our class today by saying, stay happy, stay healthy, stay cool, and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone. Thank you so much.